Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melisa Wulandaris dari kelas C, kelompok 3, yang akan membahas tentang apa itu kreatif. Jadi adapun teman kelompok saya itu Ayu Ananda Rukman dan Apriyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kreatif. Jadi menurut John Hare, seorang ahli filsafat dari Spanyol, tingkat kecerdasan paling tinggi yang dimiliki manusia adalah true creativity. Nah, dengan kreatif, manusia mampu menciptakan karya yang tidak pernah dilihat, didengar, diraba, ataupun dicium. Sebelumnya, kreatif berasal dari kata to create yang artinya membuat. Nah, dengan demikian, dengan kata lain, kreatif adalah kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu, apakah itu dalam bentuk ide, langkah, atau produk. Tetapi definisi kreatif yang dilakukan akan membekukan kreatif itu sendiri. Oleh karena itu, di hadapan orang, kreatif definisi atau makna apapun akan dengan mudahnya dimaknainya kembali secara kreatif. Berdasarkan pertimbangan, kita dapat melihat kreatif ke dalam 4 aspek. Nah, yang pertama, kreatif itu dimaknai sebagai kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Energi ini menjadi daya dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau mendapatkan hasil yang terbaik. Menurut Robert Franking, ada 3 dorongan yang menyebabkan orang bisa kreatif. Yang pertama itu kebutuhan untuk memiliki sesuatu yang baru, bervariasi dan lebih baik. Yang kedua, dorongan untuk mengomunikasi nilai dan ide. Dan yang terakhir tuh keinginan untuk memecahkan masalah. Ketiga dorongan itulah yang kemudian membuat seseorang untuk berkreasi. Dengan kata lain, masalah kreatif ini dapat dimaknai sebagai sebuah energi atau dorongan dalam diri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu. Dan yang kedua adalah kreatif dimaknai sebuah proses, yaitu proses mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Ketiga, kreatif adalah sebuah produk. Nah, penilaian orang lain terhadap kreatif seseorang akan dikaitkan dengan produknya. Maksud dari produk ini bisa dalam pengertian produk, pikiran atau ide, karya tulis, atau produk dalam pengertian barang. Dan yang keempat itu kreatif dimaknai sebagai person. Nah, jadi kreatif ini tidak dialamatkan pada produknya atau pada prosesnya saja, tetapi di sini ditunjukkan pada individunya. Menurut Sternberg, seseorang yang kreatif adalah seseorang yang dapat berpikir secara sintesis. Nah, artinya dapat melihat hubungan-hubungan di mana orang lain tidak dapat melihatnya, dan mempunyai kemampuan untuk menganalisis ide-idenya sendiri serta mengevaluasi nilai ataupun kualitas karya pribadinya. Mampu menerjemahkan teori dan hal-hal yang abstrak ke dalam ide-ide praktis sehingga mampu meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan dikerjakannya. Oke, saya akan membacakan bagian B, yaitu ciri-ciri yang memiliki sifat kreatif. Yang pertama, berpikir di luar otak. Itu yang sering dikemukakan oleh orang-orang kreatif. Orang kreatif selalu berpikir di luar otak. Mereka membuat sesuatu yang tak biasa dan yang bukan lazimnya. Apabila kebanyakan orang berjalan di jalur biasa, orang kreatif bisa saja mengambil jalan yang tidak biasa. Apabila orang lain berjalan di satu arah, orang kreatif berjalan segala arah. Orang yang berpikir di luar otak selalu mengemukakan sesuatu yang tak dipikirkan oleh orang lain. Poin kedua yaitu tidak pernah takut dengan adanya saingan. Bagi seseorang yang kreatif, bersaing adalah hal yang menyenangkan, karena dengan adanya saingan berarti bisa berpikir dengan lebih keras lagi dan tidak mau tersaingi.
Dan apabila tidak ada saingan, maka tidak akan pernah ada perbandingan. Orang yang takut bersaing berarti bukan orang yang kreatif. Poin ketiga, selalu berpikir menggunakan otak kanan dan kita menjalankan otak kanan, maka keberanianlah yang akan muncul dalam diri kita. Poin keempat yaitu memiliki pandangan pribadi. Orang-orang kreatif memiliki pandangan pribadi mereka sendiri untuk dunia yang diperhatikannya. Mereka cenderung melihat dan bereaksi terhadap hal-hal berbeda, dan mereka bahkan cenderung untuk mendapatkan semangat atas hal-hal yang menurut orang lain belum tentu berharga. Poin kelima yaitu suka tantangan. Orang kreatif selalu suka dengan tantangan. Mereka dapat dengan mudah memikirkan cara-cara untuk memecahkan situasi yang sulit. Karena kesulitan yang sedang mereka hadapi itu akan merasa pikiran artistik mereka. Poin keenam yaitu pada umumnya kegagalan menjadi orang kreatif dan inovatif disebabkan oleh ketidakseriusan kita untuk menjadi yang lebih baik. Kekuatan seseorang yang kreatif dan inovatif datangnya dari diri sendiri, serta ide yang realistis itu bukan dari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradi. Baik, saya akan menjelaskan tentang perlunya memiliki sifat produktif dan kreatif. Sekarang zaman sudah semakin maju dan persaingan hidup pun semakin ketat. Persaingan hidup terjadi karena jumlah populasi manusia semakin banyak, yang dimana bumi merupakan tempat tinggal atau lahan yang ditempati manusia, dan sekarang tempat lahan untuk ditinggali sudah berkurang banyak, serta banyak lahan pertanian yang dijadikan untuk lokasi pembangunan rumah, tempat industri, dan lain sebagainya, yang dimana itu merupakan tempat untuk menghasilkan bahan makanan, sementara kebutuhan hidup manusia semakin bertambah. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa poin penting tentang nilai keuntungan positif dimilikinya sebagai sikap produktif dan kreatif. Keuntungan yang dapat dicapai dari sikap produktif dan kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati oleh banyak orang. Yang kedua, memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya. Yang ketiga, tercukupinya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup yang layak. Yang keempat, kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang diminati oleh banyak orang. Dan yang terakhir yaitu bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman.